Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya Ilham Adi. Eh, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang abuse of power. Tentunya teman-teman sering mendengar abuse of power ini, atau dalam bahasa umumnya itu disebut dengan penyalahgunaan wewenang. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan atau power di lingkungan kerja, sehingga melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain atau bawahannya dalam kepentingan pribadi. Selain itu, abuse of power juga berlaku bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan, namun menggunakan kekuasaan tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum yang berlaku. Kalau dalam bahasa perusahaan itu SOP atau SOP yang berlaku dalam peraturan perusahaan tersebut, begitu. Beberapa bentuk abuse di lingkungan kerja yang sering atau tanpa sadar kita jumpai seperti penghinaan, kekerasan fisik, pelecehan seksual, bullying, dan sejenisnya. Selain itu, abuse of power lainnya bentuk-bentuknya yaitu atasan menggunakan nada yang tinggi dan bahasa yang kotor ketika berbicara pada bawahannya, melakukan pengancaman seperti penurunan gaji, jabatan, dan lain-lain, ataupun pelecehan secara emosional. Adapun dampak abuse of power ini di tempat kerja menurut kami adalah seperti yang telah disinggung di atas. Perilaku dari abuse of power akan memberikan dampak yang negatif bagi orang-orang yang terkena perilaku tersebut. Berikut ini adalah beberapa dampak yang dihasilkan dari perilaku ini. Yang pertama, menurunnya produktivitas dari karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, tekanan pada lingkungan kerja menjadi semakin tinggi. Meningkatnya tingkat turnover di perusahaan. Karyawan menjadi sering melakukan mangkir kerja. Tidak adanya kepercayaan antara atasan dan juga bawahannya. Hubungan atau relasi antara atasan dan bawahan menjadi renggang. Lingkungan kerja menjadi toksik dan negatif. Dan yang terakhir, karyawan menjadi trauma dan stres. Cara menghadapi abuse of power di kantor atau perusahaan. Apabila kita ataupun rekan kerja kita mengalami tindakan dari abuse of power, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tindakan tidak terpuji ini selama di kantor. Yang pertama, mengidentifikasi mana perilaku yang benar dan salah. Sebagai langkah utama yang harus kita lakukan yaitu mengidentifikasi dan mengetahui mana perilaku atau tindakan yang benar dan mana yang salah. Sebagai gambaran, berikut ini ada beberapa contoh tindakan yang salah atau kurang tepat. Yang pertama, melakukan pemerasan ataupun fitnah dengan berbagai macam alasan terhadap kita. Melakukan bully kepada kita di depan karyawan-karyawan lainnya. Meminta kita untuk tetap merahasiakan tindakan buruk yang ia lakukan. Berbicara dengan bahasa yang kotor dan tidak pantas kepada kita. Menyuruh kita untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Menyuruh kita untuk selalu lembur tanpa adanya bayaran yang setimpal. Meminta kita untuk menyelesaikan masalah yang ia buat. Yang terakhir, melakukan kontak fisik yang tidak pantas terhadap diri kita. Yang kedua adalah hadapi langsung secara profesional. Kebanyakan orang yang melakukan penyalahgunaan wewenang akan tetap melanjutkan aksinya meskipun mereka tahu bahwa tindakan yang mereka lakukan itu tidaklah benar. Selain satu faktor yang menyebabkan hal ini untuk tetap terjadi, yaitu karena korban dari abusing of power tersebut tetap diam dan tidak melakukan perlawanan. Oleh sebab itu, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghentikan tindakan abusive tersebut yaitu dengan menghadapinya secara langsung dan menentang keras tindakan tersebut. Namun perlu diingat, kita harus menghadapi dan melawan tindakan tersebut secara tepat dan profesional agar tidak merugikan diri kita di kemudian hari. Pendewasaan diri. Yang ketiga, lakukan dokumentasi. Cara selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan dokumentasi secara diam-diam terhadap perilaku abusive tersebut. Langkah ini diperlukan jika kita berniat untuk melaporkan hal ini kepada lembaga hukum atau HRD di perusahaan. Dokumentasi tersebut nantinya akan berguna sebagai barang bukti yang menunjukkan bahwa atasan kita memang melakukan tindakan semacam ini. Yang keempat, tidak perlu bereaksi pada segala situasi. Cara yang keempat yaitu kita tidak perlu bereaksi pada setiap situasi yang terjadi antara kita dengan atasan.
penting untuk mengetahui batasan, memahami mana tindakan yang masih dalam batas wajar dan mana yang sudah termasuk ke dalam tindakan abusif. Terkadang, atasan mungkin meninggikan nadanya ketika berbicara kepada kita karena performa buruk atau kesalahan yang kita buat. Namun, jika hal ini terus berulang dalam jangka waktu yang lama, maka ini bisa menjadi tindakan atau indikasi terjadinya tindakan abuse of power terhadap diri kita. Yang kelima, terakhir nih, meminta bantuan pada otoritas yang lebih tinggi. Apabila cara-cara di atas kurang efektif dan malah memperparah tindakan abusif ini, maka kita perlu untuk meminta bantuan pada pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar. Kita bisa meminta bantuan HRD perusahaan maupun lembaga-lembaga hukum yang berlaku. Perlu dicatat bahwa kita membutuhkan bukti yang cukup ketika hendak melibatkan lembaga-lembaga hukum untuk mengatasi masalah tersebut. Ciptakan lingkungan kerja yang sehat. Lingkungan kerja yang syarat akan abuse of power tentu membuat karyawan tidak senang, produktivitas dan kinerja mereka juga menurun. Bahkan jika karyawan memviralkan kasus bullying yang mereka alami, citra perusahaan bisa rusak. Perusahaan harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang baik dan positif yang jadi dambaan setiap karyawan. Selain memberikan dampak positif bagi mental karyawan, lingkungan kerja yang kondusif juga dapat memberikan dampak positif bagi citra perusahaan di mata masyarakat. Dalam menciptakan lingkungan yang nyaman tersebut, tentunya dipengaruhi oleh beberapa macam faktor. Salah satunya adalah manajemen perusahaan. Manajemen yang baik dapat mempengaruhi perilaku-perilaku yang dilakukan oleh setiap karyawannya. Oleh sebab itu, kita memerlukan suatu teknologi yang dapat menunjang hal itu semua. Demikianlah penjelasan singkat dari kami tentang abuse of power. Semoga kita semua dapat terlindung dari tindakan-tindakan abuse of power yang hendak kita lakukan atau yang kita dapatkan dimanapun tempat kita mencari rezeki. Demikianlah dari saya, Ilham Adi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.